Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dalam kesempatan Senin Barokah kali ini, saya akan membahas tentang sebuah tema, yaitu larangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kita hidup di dunia ini merupakan ladang amal untuk kehidupan akhirat. Karena kita hidup di dunia ini hanyalah sementara, sedangkan kehidupan akhirat adalah selama-lamanya. Maka oleh karena itu, kita harus mempersiapkan bekal yang akan kita bawa dengan berusaha melakukan kebaikan yang terbaik. Namun seringkali kita jumpai asumsi orang bahwa amal yang terbaik adalah amal yang paling berat dilakukan. Maka semakin berat amal itu dilakukan, itu semakin baik. Begitupun sebaliknya, semakin mudah amal itu dilakukan, maka itu dianggap suatu hal yang remeh. Padahal amal yang remeh ini justru bisa dipandang amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesuatu hal yang remeh di mata manusia bisa menjadi hal yang berharga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Tawus bin Kausan pernah mengatakan, afdhalul ibadati akhaffuha. Amalan terbaik adalah amal yang paling mudah dilakukan. Maksudnya, amal yang paling mudah dilakukan dan yang paling disukai oleh hati itu lebih berpotensi besar untuk dilakukan secara istiqomah dan berkelanjutan. Bahkan bisa menjadi suatu kebiasaan ataupun karakter yang mendarah daging. Allah berfirman dalam surat Al-Zalzalah ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Artinya, maka barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil zarah, maka ia niscaya akan melihat balasannya. Maka oleh karena itu, kita jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, walaupun hanya dengan menebar senyum, mengucapkan salam, bersedekah, ataupun menyingkirkan duri-duri di jalan. Ada sebuah cerita dari ulama terkenal, yaitu Imam Ghazali, sosok ulama pada abad pertengahan yang reputasi keilmuannya tak dapat diragukan lagi. Kisah ini ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasha'ihul Ibad. Beliau menulis cerita seseorang yang bertemu Imam Ghazali dalam sebuah mimpi. Dalam mimpi itu ia bertanya kepada Imam Ghazali, bagaimana Allah memperlakukanmu? Kemudian Imam Ghazali bercerita bahwa ia ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amal apa yang akan ia serahkan kepadanya. Kemudian Imam Ghazali menjawab dengan menyebutkan satu persatu segala prestasi ibadah yang pernah ia lakukan ketika hidup di dunia. Namun ternyata semua amal itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali hanya satu, ketika Imam Ghazali bertemu dengan seekor lalat. Jadi suatu ketika saat Imam Ghazali sedang sibuk menulis kitab, kemudian datang seekor lalat yang sedang kehausan dan tinta beliau menjadi sasaran minumnya. Sang syekh yang merasa kasihan lantas berhenti dan memberikan kesempatan lalat itu untuk minum tintanya tersebut. Dan ternyata amal itulah yang menyebabkan Imam Ghazali bisa masuk surga. Cerita tersebut secara samar menampar sebagian orang yang seringkali membanggakan capaian-capaian ibadahnya. Karena ternyata penilaian ibadah itu sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan milik manusia. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa menjadi hamba yang selalu berbuat kebaikan dan selalu meningkatkan kualitas ibadah
yang kita lakukan sehari-hari. Sebab kita tidak pernah tahu mana ibadah yang dipandang berharga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi hal-hal yang dianggap remeh oleh sebagian orang itu yang akan bisa membawa kepada keridhoannya. Akhir kata, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.